warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai asumsi yang harus dipenuhi pada regresi linier dengan menggunakan software R. Ya, baik untuk teman-teman semua, baik mahasiswa maupun aktivitas akademika yang lain, mungkin sudah biasa mengenai regresi linier ya. Nah, sekarang apa saja asumsi-asumsi yang harus terpenuhi ketika kita akan menggunakan regresi linier? Nah, yang pertama itu adalah normalitas. Ya, jadi data itu harus berdistribusi normal sebelum menggunakan regresi linier. Mengapa harus berdistribusi normal? Harus terpenuhi asumsi normalitas ini karena regresi linier merupakan statistika parametrik ya. Nah, ketika kita akan menggunakan statistik parametrik, maka asumsi normalitas harus terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu linearitas. Selanjutnya yang ketiga adalah normalitas residual. Tadi yang pertama itu normalitas datanya, kemudian yang ketiga ini adalah normalitas residual atau errornya. Kemudian yang keempat, tidak adanya multikolinearitas atau tidak ada korelasi hubungan antar variabel bebas. Kemudian yang kelima, homoskedastisitas atau variannya itu harus homogen. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya autokorelasi. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu. Yang pertama normalitas. Nah, di sini jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ketika kita akan menerapkan regresi linier pada data kita, maka data kita harus kita uji dulu apakah berdistribusi normal atau tidak. Gitu ya. Karena statistik regresi linier merupakan statistik parametrik. Nah, ini hipotesisnya. Jadi ini hipotesis untuk distribusi normal lah, 0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Kemudian statistik uji yang digunakan, di sini saya menggunakan dua uji pengujian atau tes, yaitu yang pertama Kolmogorov-Smirnov ya. Ini pengujian normalitas yang banyak digunakan ya. Jadi nantinya dari statistik hitung Kolmogorov-Smirnov ini itu akan dibandingkan dengan statistik tabel ya. Jadi tolak H0 ketika statistik hitung atau dihitungnya itu lebih besar dari di tabel. Atau kalau ketika kita menggunakan p-value ya yang keluar dari output software, maka bisa saja p-value kurang dari alfa untuk tolak H0. Selanjutnya yang kedua menggunakan Shapiro-Wilk ya. Jadi tadi Kolmogorov-Smirnov, sekarang yang kedua Shapiro-Wilk ya. Jadi pengujian ini tuh sebenarnya lebih tepat untuk data berukuran kecil atau N-nya kurang dari 30 ya. Kalau untuk Kolmogorov-Smirnov itu bagus ya, lebih dari 30 ke atas. Oke, sama seperti pengujian dalam Kolmogorov-Smirnov, tolak H0 ketika p-value-nya itu kurang dari alfa ya. Nah, tadi normalitas dengan pengujian atau uji hipotesis ya. Nah, kemudian bisa juga selain uji hipotesis, kita bisa menggunakan normal Ggplot untuk mengetahui apakah asumsi normalitas terpenuhi atau tidak ya. Jadi nanti ketika titik-titik data, bulan-bulan data di sekitar garis normal pada normal Ggplot, maka asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya, fungsi yang kedua, linearitas ya. Jadi linearitas ini menjadi syarat mutlak setelah normalitas ya. Bagaimana tidak? Ketika kita akan menggunakan regresi linier, namanya aja regresi linier, maka pasti hubungan antar variabelnya itu harus linier, gitu ya. Nah, dapat kita ketahui menjadi dua cara ya. Ada dua cara. Jadi dengan melihat plot datanya atau dengan pengujian hipotesis yaitu dengan riset test. Yang pertama dengan
mengetahui bagaimana pola dari datanya pada plot data ya. Jadi kalau nanti polanya titik-titik datanya dia membentuk garis lurus ya, maka berarti asumsi linearitas terpenuhi. Kemudian yang kedua dengan uji hipotesis, yaitu dengan research test ya. Ini hipotesisnya jadi H0 modelnya linear dan H1 model tidak linear ya. H0 ditolak ketika p-value-nya itu kurang dari alfa atau statistik uji hitungnya itu lebih besar dari statistik tabel. Asumsi yang ketiga yaitu normalitas residual ya, atau normalitas error random ya. Jadi ini hipotesisnya sama seperti hipotesis normalitas pada umumnya ya. Jadi H0 berdistribusi normal dan H1 residual tidak berdistribusi normal. Nanti saksi ujinya sama, hanya ketika kita melakukan pengujian normalitas data, itu bisa saja menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Savirovic atau yang lain ya, bisa chi-square dan lain-lain. Selanjutnya untuk asumsi tidak adanya multikolineritas, di sini regresi linear itu harus tidak ada korelasi atau hubungan antar variabel independen ya. Maka multikolineritas itu harus tidak terjadi. Nah, untuk mendeteksi apakah ada multikolineritas atau tidak, yaitu dengan melihat nilai dari variance inflation factor atau VIF ya. Jadi, ketika VIF-nya itu kurang dari 10, maka tidak ada multikolineritas ya, atau asumsi tidak adanya multikolineritas itu terpenuhi ya. Nah, di sini bisa kita lihat rumus dari VIF sendiri itu sama dengan 1/1 min R square ya, di mana R square atau R kuadrat di sini adalah koefisien determinasi. Selanjutnya yaitu homoskedastisitas. Jadi asumsinya itu harus varian dari residual itu harus homogena atau sama pada setiap variabel independen ya. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Yaitu dengan melihat pola dari grafik scatter plot ya. Jadi nanti kalau titik datanya itu dia tidak membentuk pola atau menyebar gitu ya, maka berarti asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Tapi kalau datanya membentuk pola tertentu, maka asumsi ini tidak terpenuhi ya. Nah, selain dengan visual, secara visual kita juga bisa menguji homoskedastisitas ini dengan uji tes atau pengujian dengan Bruce Pagan ya, yang merupakan Pagan multiplier. Nah, ini hipotesis dan statistik uji untuk Bruce Pagan ya. Jadi posisinya H0 variannya residual homogen, H1 tidak homogen atau tidak sama. Karena adalah ketika p-value-nya itu kurang dari 4. Nah, selanjutnya yaitu tidak terjadi autokorelasi ya. Jadi artinya sini tidak ada korelasi antar residual pengganggu ya. Nah, autokorelasi ini biasanya terjadi pada data time series ya, atau runtun waktu ya. Jadi antar periode waktunya itu dia saling berkorelasi. Contohnya misalkan data curah hujan ya, itu salah satu dari data time series. Nah, di data untuk regresi linear itu tidak time series, bukan time series ya, jadi tidak berhubungan, tidak mempunyai korelasi antar periode. Nah, dapat dicek dengan menggunakan uji Durbin-Watson ya. Ini hipotesisnya yaitu tidak ada autokorelasi untuk H0 dan H1-nya atau alternatifnya yaitu ada autokorelasi ya. Jadi nanti harapannya di sini kan gagal tolak H0 ya. Maka gagal tolak H0 ketika nilai Durbin-Watsonnya dia antara DL atau batas bawah ya dengan 4 min DU, 4 min batas atas begitu. Atau kalau dengan p-value berarti p-value-nya itu lebih besar dari alfa. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh
jadi ini ada data nilai ujian semester ya, kemudian ada rata-rata nilai ulangan harian dan frekuensi membolos ya. Di sini diminta untuk melakukan pengecekan asumsi dengan regresi linear ya pada kasus pengaruh nilai rata-rata ulangan harian dan frekuensi membolos terhadap nilai ujian semester. Nah, kalau kita lihat dari soalnya ini, maka berarti kita bisa tentukan variabel responnya atau Y-nya itu merupakan nilai ujian semester. Sedangkan variabel prediktornya atau X-nya itu rata-rata nilai ulangan harian dan frekuensi membolos. Ya, di sini digunakan alfa 5%. Nah, kemudian bisa kita entrykan ya datanya, misalkan pada Excel, Microsoft Excel, kemudian disimpan, kemudian bisa kita panggil ya, diimport ya, import data pada RStudio. Jadi di sini saya menggunakan RStudio ya. Ini hasil dari RStudio-nya saya copy paste ke sini ya. Jadi setelah diimport datanya, kemudian saya definisikan dengan data frame ya. Kemudian setelah itu saya definisikan tiap variabelnya ya. Jadi Y-nya nilai ujian semester, X1-nya rata-rata nilai ulangan harian, dan X2-nya frekuensi membolos. Kemudian saya menggunakan Shapiro Wilk untuk uji normalitas datanya, Shapiro.test dari variabel Y-nya. Diperolehlah p-value-nya yaitu 0,4296. Ini lebih besar dari alfa, ya, lebih besar dari 0,05, maka berarti H0 diterima atau H0 gagal ditolak ya. Berarti kesimpulannya data Y-nya itu berdistribusi normal atau asumsi normalitasnya terpenuhi. Nah, bagaimana dengan plot normalitas? Nah, sekarang kita bisa lihat untuk plot normalitasnya, yaitu di sini saya mengeluarkan plot ya. Ini sih keempat-empatnya ini ya saya keluarkan ya. Jadi, nah di sini ada plot untuk residual ya dengan VT, nanti ini digunakan untuk asumsi normal linearitas. Kemudian yang ini plot normal, kiki plot ya untuk normalitas, begitu ya. Kemudian ini untuk skala ya, scale location. Kemudian ini untuk residual dengan average. Nah, ini ya, jadi apa namanya, scriptnya DR begini ya. Nanti ada plot, dipanggil plotnya, dimana modenya tadi namanya apa. Misalkan di sini saya rek berganda, ya udah saya masukkan. Nah, diperolehkannya di sini ya, plot normalitasnya, kiki plotnya itu ternyata kalau kita lihat titik-titik data atau plotan-plotan datanya ini dia di sekitar garis normal ya, maka berarti bisa dikatakan asumsi normalitasnya terpenuhi. Selanjutnya untuk linearitas ya, linearitas itu kalau pertama kita menggunakan plot ya, kita lihat di sini ya, ini plotnya diambil dari yang tadi yang saya keluarkan 4 ini ya. Jadi bisa dikeluarkan satu-satu, misalkan di sini berarti di plot, kemudian nama modelnya apa, kemudian koma 1. Berarti saya ingin mengeluarkan tadi plot yang ke-1 atau yang pertama gitu ya. Nah, kemudian di sini bisa dilihat titik-titik data atau bulatan datanya itu sebenarnya ada yang tidak membentuk garis lurus ya. Jadi ini ada outlier nih sebenarnya ya. Di luar ini ada 7 kemudian 8 ya. Oke. Tapi kita simpan dulu. Bisa linear bisa tidak. Sekarang kita coba buktikan dengan uji hipotesis ya, yaitu dengan riset test. Ternyata dengan riset test itu p-value-nya itu 0,8562 atau lebih besar dari alfa. Ya, kalau lebih besar dari alfa maka berarti apa? Terima H0 kan? Nah, maka berarti modelnya linear. Begitu ya. Nah, untuk riset test dengan R itu Anda panggil dulu lah package-nya, yaitu dengan package LM test ya. Kemudian diketikkan aja di situ fungsinya riset test ya, kemudian Y pengaruhi X1 dan X2. Oke. Selanjutnya
karena saya akan akan melanjutkan untuk asumsi yang selanjutnya, itu kan nantinya diperlukan model regresinya begitu ya. Nah, maka berarti pertama saya estimasi dulu model regresi linear bergandanya ya. Di sini ya, di sini saya menggunakan linear berganda ya, karena tadi dipengaruhi oleh dua variabel bebas ya. Jadi untuk menentukan model linear berganda, regresi linear berganda itu menggunakan fungsi LM ya. LM kemudian Y dipengaruhi oleh X1 dan X2 gini ya. Y X1 plus X2. Kemudian bisa kita panggil model regresinya. Nah, ini ya. Jadi untuk informasi lengkap itu bisa diketikkan summary-nya, ringkasannya. Ya, jadi ini ada estimasi parameter untuk modelnya, kemudian di sini juga ada F hitung juga ada ini ya, pengujian F-nya uji F atau F test. Selanjutnya fungsi yang kedua linearitas ya. Jadi linearitas ini menjadi syarat mutlak setelah normalitas ya. Bagaimana tidak, ketika kita akan menggunakan regresi linear, namanya aja regresi linear, maka pasti hubungan antar variabelnya itu harus linear gitu ya. Nah, dapat kita ketahui menjadi dua cara ya, ada dua cara. Jadi dengan melihat plot datanya, atau dengan pengujian hipotesis, yaitu dengan riset test. Yang pertama dengan mengetahui bagaimana pola dari datanya pada plot data ya. Jadi kalau nanti polanya titik datanya dia membentuk garis lurus ya, maka berarti asumsi linearitas terpenuhi. Kemudian yang kedua dengan uji hipotesis, yaitu dengan riset test ya. Ini hipotesisnya jadi H0 modelnya linear dan H1 model tidak linear ya. Nah, selanjutnya yaitu tidak terjadi autokorelasi ya. Jadi artinya sini tidak ada korelasi antar residual pengganggu ya. Nah, autokorelasi ini biasanya terjadi pada data time series ya, atau runtun waktu ya. Jadi antar periode waktunya itu dia saling berkorelasi. Contohnya misalkan data curah hujan ya, itu salah satu dari data time series. Nah, di data untuk regresi linear itu tidak time series, bukan time series ya, jadi tidak berhubungan, tidak komplekor ya. Nah, selain menggunakan uji hipotesis dengan Bruce Pagan, bisa juga dengan melihat plot ya. Di sini plot residualnya ya. Nah, kita melihat di sini ya. Jadi di sini titik datanya itu, bulatan-bulatan datanya itu dia tidak membentuk pola tertentu atau menyebar ya, ya. Maka berarti asumsi homoskedastisitasnya itu terpenuhi. Ya, ini menggunakan plot tadi yang di awal itu ya. Jadi menggunakan plot yang pertama. Jadi kalau yang tadi itu kan kita dengan menggunakan p-value-nya begitu ya. Selanjutnya fungsi yang kedua linearitas ya. Jadi linearitas ini menjadi syarat mutlak setelah normalitas ya. Bagaimana tidak, ketika kita akan menggunakan regresi linear, namanya aja regresi linear, maka pasti hubungan antar variabelnya itu harus linear gitu ya. Nah,
dapat kita ketahui menjadi dua cara ya, ada dua cara. Jadi dengan melihat plot datanya, atau dengan pengujian hipotesis, yaitu dengan riset test. Saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.